Selamat pagi semuanya, semoga kita semua dalam kondisi sehat sehingga dapat menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya, baik dan berjalan lancar. Kami dari kelompok satu yang beranggotakan Athaniar Mardianti, Bella Miliana, Triwahyu Tomo, dan Rahman Yusril akan membahas mengenai ragam metode pemberdayaan masyarakat. Langsung saja ke penjelasan pertama, yaitu mengenai RRA, yaitu Rapid Rural Appraisal. RRA ini adalah metode penilaian desa secara cepat yang di dalam praktiknya lebih banyak dilakukan oleh orang luar dengan tanpa atau sedikit pun melibatkan masyarakat setempat. Seperti yang kita lihat, ada banyak teknik RRA. Ada review, observasi, wawancara, pemetaan, studi kasus, kecenderungan-kecenderungan, pembuatan kuesioner sederhana, dan pembuatan laporan lapangan. Nah, wawancara kepada masyarakat ini dilakukan secara acak dan menempatkan responden untuk lebih aktif dalam wawancara semi terstruktur. Diupayakan saat melakukan wawancara menghindari keterlibatan tokoh masyarakat, perangkat desa dengan tujuan mencari kebenaran informasi yang didapat lebih maksimal. Lalu, teknik penggalian informasi yang kreatif saat wawancara juga diperuntukkan dan tujuannya itu agar masyarakat tidak merasa jenuh ketika diwawancara dan menghindari pertanyaan yang mungkin sensitif bagi responden. Adapun selanjutnya yaitu prinsip-prinsip RRA sendiri. Yang pertama yaitu ada efektivitas dan efisiensi. Kaitannya yaitu dengan biaya, waktu, dengan perolehan informasi yang didapat dan dipercaya yang dapat dilakukan atau digunakan dibanding sekedar jumlah dan ketepatan serta relevansi informasi yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu hindari bias melalui introspeksi, dengarkan, tanyakan secara berulang-ulang, tanyakan kepada kelompok termiskin juga. Yang ketiga, triangulasi sumber informasi, yaitu libatkan tim multidisiplin untuk bertanya dalam beragam perspektif. Yang keempat, belajar dari dan bersama masyarakat. Maksudnya, kita sama-sama belajar dari masyarakat, tidak hanya satu sumber suara saja. Yang kelima yaitu belajar cepat melalui eksplorasi. Cross-check dan jangan terpaku pada bekuan yang telah disiapkan. Participatory Rural Appraisal atau disebut penilaian perdesaan secara partisipatif adalah proses peningkatan kemampuan masyarakat sehingga mampu mengkaji potensi dan permasalahan wilayah yang dilakukan kepada suatu kelompok atau masyarakat dengan menekankan pengetahuan lokal dan memungkinkan kelompok atau masyarakat membuat penilaian, menganalisa dan merencanakan sendiri program yang sesuai dengan kondisi dan permasalahannya. Kajian ini dilakukan bersama dengan masyarakat di wilayah kajian atau dengan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan pada wilayah kajian tersebut, sehingga data yang diperoleh akan lebih lengkap dibandingkan data berdasarkan proses participatory rural appraisal saja. Terdapat beberapa manfaat mengapa kajian participatory rural appraisal perlu dilakukan pada suatu wilayah, yaitu yang pertama penguatan, yang kedua rasa hormat, yang ketiga lokalisasi, yang keempat kenikmatan, yang kelima keterbukaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada proses participatory rural appraisal, yang pertama yaitu partisipasi, yang kedua kerjasama tim, yang ketiga fleksibilitas, yang ketiga ketidaktahuan optimal, yang keempat triangulasi. Kelemahan dan bahayanya participatory rural appraisal. Yang pertama pembajakan, yang kedua formalisme, yang ketiga kekecewaan, yang keempat ancaman. Saya akan menjelaskan tentang FGD atau Focus Group Discussion atau dalam bahasa Indonesia yaitu diskusi kelompok terarah. Pada awalnya FGD digunakan untuk penelitian kualitatif. Seiring berkembangnya zaman, FGD juga diterapkan pada perencanaan program dan evaluasi program. Dalam FGD ada beberapa
tahapan yang dirancang, yaitu 1. Perumusan kejelasan tujuan. Perumusan kejelasan tujuan FGD utamanya tentang isu-isu pokok yang akan didiskusikan sesuai dengan tujuan kegiatan. Yang kedua, ada persiapan pertanyaan yang akan ditanyakan. Yang ketiga, identifikasi dan pemilihan partisipan yang terdiri dari pemangku kepentingan terkait dan atau narasumber yang kompeten. Yang keempat, ada persiapan ruang diskusi seperti tata suara, tata letak, dan perlengkapan diskusi. Yang kelima, ada pelaksanaan diskusi. Yang keenam, ada analisis data atau hasil diskusi. Yang ketujuh, ada penulisan laporan, termasuk lampiran tentang transkrip diskusi, rekaman, foto, dan lain-lain. Lalu yang keempat ada PLA atau proses belajar dan praktik partisipatif, atau dalam bahasa Inggris Participatory Learning and Action. PLA merupakan bentuk baru dari metode pemberdayaan masyarakat yang dahulu dikenal sebagai learning by doing atau belajar sambil bekerja. PLA merupakan metode pemberdayaan yang terdiri dari proses belajar. Prinsip PLA yang pertama, ada PLA merupakan proses belajar secara berkelompok yang dilakukan pemangku kepentingan secara interaktif dalam suatu proses analisis bersama. Yang kedua, ada multi-perspektif, yaitu yang mencerminkan berbagai interpretasi pemecahan masalah. Yang ketiga, ada spesifik lokasi, yaitu sesuai kondisi para pihak yang terlibat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sekolah lapangan. Sesuai dengan namanya, sekolah lapangan dilaksanakan di lapangan karena bersifat non-formal. Singkatnya, sekolah lapangan merupakan suatu pertemuan sekelompok masyarakat secara rutin dan terjadwal. Mereka membahas problematika atau membahas berbagai masalah yang sedang dihadapinya. Mereka pun dalam membahas suatu masalah yang sedang dihadapi sekaligus memberikan ruang diskusi, saling bertukar opini satu sama lain. Dan dilakukannya sharing pengalaman satu sama lain antar peserta yang tergabung dalam sekolah lapangan. Di dalam sekolah lapangan melakukan musyawarah untuk menentukan upaya paling efektif dalam memecahkan suatu masalah. Contoh dari sekolah lapangan adalah gabungan kelompok tani atau Gapoktan. Selanjutnya, pelatihan partisipatif. Pelatihan ini ditujukan untuk orang dewasa. Dalam pelatihan ini dilakukan pendekatan yang berbeda, seperti keterlibatan peran peserta dalam pelatihan. Dalam pelatihan ini tidak menggunakan teknik menggurui atau menceramahi peserta pelatihan, namun menggunakan siklus belajar dari pengalaman, yaitu pertama mengalami, yang kedua mengungkapkan, yang ketiga menganalisis, yang keempat generalisasi, dan terakhir menerapkan. Baik, itu tadi adalah penjelasan terkait ragam metode pemberdayaan masyarakat yang disampaikan oleh kelompok 1. Saya sebagai moderator mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi. Selebihnya saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas.